Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Halik dengan NIM 220404502073. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan terkait dengan seminar proposal, yang dimana pada seminar kali ini saya mengangkat judul hubungan antara kualitas keterampilan konseling guru BK dengan kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan konseling di SMA Islam Atira 1 Makassar. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Dwi Endarso Wibowo MPD, yang dimana pada selama ini telah membimbing saya pribadi untuk merevisi segala hal yang memang harus direvisi terkait dengan proposal ini. Baik, adapun latar belakang daripada judul yang saya angkat ini, yaitu pada dasarnya dalam konteks sekolah swasta seperti di SMA Islam Atira 1 Makassar, ekspektasi orang tua terhadap layanan pendidikan sangat tinggi. Mengapa kemudian? Karena ini termasuk dalam hal BK, yang dimana studi pendahuluan menunjukkan bahwasanya sebagian orang tua merasa belum sepenuhnya puas atau dilibatkan secara optimal. Yang dimana ini menjadi pertanyaan kritis untuk saya pribadi. Apakah guru BK telah menunjukkan keterampilan konseling yang cukup profesional? Nah, penelitian ini hadir karena untuk menguji secara objektif apakah hubungan antara kualitas keterampilan konseling guru BK dengan tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling. Karena dalam pendidikan modern, keterlibatan dan persepsi orang tua adalah variabel penting yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Begitu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini ada dua yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana kualitas keterampilan konseling yang dimiliki oleh guru BK di SMA Islam Atira 1 Makassar. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling di SMA Islam 1 Atira itu sendiri. Selanjutnya, ketika ada rumusan masalah, tentunya ada tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kualitas keterampilan konseling yang dimiliki oleh guru BK di Islam Atira 1 Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling di SMA Islam Atira 1 Makassar. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang rumusan masalah, tentunya ada manfaat yang kemudian kita dapatkan. Yang pertama atau yang paling utama itu, selain melatih penulis atau saya pribadi sendiri untuk lebih tanggap terhadap permasalahan pendidikan pada umumnya, karena menurut pribadi saya sendiri di era sekarang itu menurut saya pendidikan sangat ironis karena berbagai faktor yang melibatkan hal tersebut, yang dimana pada hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat yang pertama itu ada manfaat secara teoritis, secara praktis, dan manfaat kebijakan. Baik, kita lanjut pada bab 2. Nah, di sini pada bab 2 ada bab 2 ada kajian teori. Nah, di sini ada dua topik yang kemudian saya angkat. Yang pertama, kualitas keterampilan konseling guru BK. Pada bab kedua ini, yaitu kajian teori, yang pertama ada kualitas keterampilan konseling guru BK. Kualitas keterampilan guru BK mengacu pada kemampuan profesional seorang guru BK dalam melaksanakan konseling yang efektif, empatik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan pendekatan
psikologis yang tepat. Mengapa kemudian? Karena bahwasanya keterampilan konseling tidak hanya melibatkan teknik komunikasi verbal dan nonverbal saja, tetapi juga mencakup sikap empati, keaslian, kegenian, kehangatan, dan kemampuan pendekatan secara aktif. Nah, menurut Corey 2013, keterampilan konseling yang berkualitas mencakup beberapa komponen dasar. Yang pertama, membangun hubungan atau rapport. Guru BK harus mampu menciptakan hubungan yang hangat, terbuka, dan saling percaya antara dirinya dengan konseli atau siswa. Yang kedua, empati. Nah, pada empati ini, guru BK perlu memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang siswa secara mendalam tanpa menghakimi. Yang ketiga, pendengaran aktif. Kemampuan pendengaran secara penuh dan aktif sangat penting agar guru BK dapat menanggap isi dan makna emosional dari perasaan yang disampaikan siswa. Selanjutnya, reflektif dan klarifikasi, yang dimana guru BK harus mampu merefleksikan kembali pada yang dikatakan siswa serta membantu memperjelas perasaan dan pikiran yang dialami. Yang kelima, memberikan umpan balik dan konfrontasi yang membangun. Yang keenam, keterampilan bertanya. Nah, seharusnya keterampilan bertanya ini tidak perlu dibahas lagi karena semuanya kita tahu bahwasanya guru BK perlu mengajukan pertanyaan yang tepat, tidak menghakimi, tidak bersifat eksploratif, dan menggali lebih dalam lagi permasalahan siswa. Yang ketujuh yang terakhir, penggunaan teknik dan pendekatan yang tepat. Nah, seorang guru BK atau konselor yang kompeten menguasai berbagai pendekatan seperti kognitif, behavioral, humanistik, maupun pendekatan integratif, dan mampu memiliki teknik yang sesuai dengan karakteristik siswa pada masalah. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebenarnya ini perlu kita ketahui bahwasanya bahwa kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling merupakan penilaian subjektif orang tua terhadap siswa terhadap sejauh mana layanan bimbingan dan konseling di sekolah memenuhi harapan dan kebutuhan anak mereka. Karena pada dasarnya, khususnya dalam hal perkembangan individu, perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir, layanan bimbingan dan konseling yang efektif tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga memberikan rasa tenang dan keyakinan kepada orang tua bahwa anak mereka mendapatkan pendampingan yang selama ini menjalani proses pendidikan. Nah, itu. Kita lanjut pada bab 2, penelitian relevan. Nah, berdasarkan pustaka dan kajian penelitian ditemukan penulisan yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu yang pertama ada penelitian oleh Fitriani pada tahun 2019 yang dimana dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Keterampilan Konseling Guru BK dengan Kepuasan Siswa Terhadap Layanan Konseling di SMA Negeri 1 Jambi, yang dimana Fitriani menemukan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara keterampilan konseling guru BK dengan tingkat kepuasan siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada penelitian oleh Mulyani pada tahun 2021 yang dimana beliau menekankan bahwasanya melakukan penelitian berjudul Persepsi Orang Tua Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. Nah, hasil daripada penelitiannya yang dimana menunjukkan bahwasanya kepuasan orang tua sangat dipengaruhi oleh guru BK, keterbukaan informasi, serta keefektifan layanan yang diberikan. Baik, di sini ada kerangka berpikir yang kemudian saya olah, yang dimana ada variabel X, keterampilan
atau kualitas keterampilan konseling guru BK, dan ada variabel terikat atau variabel Y, kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling. Kita lanjut pada bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini saya pilih karena menekankan pengukuran yang objektif dan sistematis terhadap fenomena sosial. Dalam hal ini, keterampilan konseling guru BK atau bimbingan dan konseling dan kepuasan orang tua melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Dalam hal ini, dengan menggunakan instrumen terstruktur seperti kuesioner berskala Likert, penelitian dapat memperoleh gambaran kuantitatif tentang variabel-variabel yang diteliti, yang dimana mengurangi subjektif interpretasi serta memungkinkan pengajian hipotesis secara statistik. Selanjutnya pada poin 2 atau yang nomor 2 yaitu variabel dan desain penelitian. Nah, untuk memperoleh pemahaman dan komprehensif tentang hubungan antara kualitas keterampilan konseling guru BK dan kepuasan orang tua, maka perlu dijelaskan bahwasanya secara intinya saja di sini tentang masing-masing variabel dan kerangka desain yang diterapkan. Yang pertama ada variabel X, kualitas keterampilan konseling guru BK. Ada poin yang pertama yaitu konseptual, adaptasi pendekatan konseling, indikator operasional. Yang kedua ada variabel Y, kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada konseptual, dimensi pengukuran, ada indikator operasional, dan poin yang ketiga itu desain penelitian atau cross-sectional dan korelasional. Yang poin pertamanya itu ada karakteristik desain cross-sectional. Poin yang kedua pendekatan korelasional. Poin yang ketiga generalisasional. Dan yang bagian poin yang ketiga atau yang C, definisional operasional variable. Nah, di sini menjelaskan secara inti pengukuran kedua variabel penelitian meliputi indikator, skala, instrumen, serta prosedur validitas reliabilitas. Variabel X atau kualitas keterampilan guru BK. Ada indikator, skala, instrumen, dan definisi operasional. Yang dimana penjelasan dan prosedur pengembangan instrumen. Yang kedua skala Likert. Yang ketiga validitas. Yang keempat reliabilitas. Nah, poin yang kedua yaitu variabel Y atau kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada indikatornya juga, ada skala dan ada instrumen dan definisi operasional. Baik, kita lanjut pada poin 4 atau poin D, yaitu populasi dan sampul. Nah, pada populasi dan sampul di sini ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa yang memiliki anak di kelas 10, 11, dan 12 pada SMA Islam Atira 1 Makassar pada tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan data administrasi sekolah. Jumlah total orang tua siswa adalah kurang lebih 600 orang tua, yang dimana pada populasi ini mencakup berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan sehingga menjadi representasi yang memadai untuk mengembangkan persepsi terhadap layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Nah, untuk mendapatkan hasil yang representatif dan menghindari bias, penelitian ini menggunakan stratified random sampling dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian strata, yang kedua ada penentuan jumlah sampel per strata, dan yang terakhir yaitu pengundian acak. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu teknik dan prosedur pengambilan data. Untuk pada poin ini, untuk menjamin bahwasanya data yang diperoleh valid, reliable, dan mencerminkan kondisi real di lapangan atau kondisi nyata, penelitian ini mengikuti berbagai tahapan. Yang pertama,
instrumen penelitian. Poin yang pertamanya ada angket kualitas keterampilan konseling atau 24 pertanyaan. Yang kedua, angket kepuasan orang tua 20 pertanyaan. Selanjutnya ada, yang pertama tadi kan ada instrumen penelitian, selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, pada uji validitas dan reliabilitas ini ada beberapa komponen yang kemudian saya jelaskan. Yang pertama validitas konten, validitas konstruks, dan reliabilitas. Selanjutnya pilot test. Nah, pada pilot test ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan ketepatan instrumen sebelum distribusi utama. Selanjutnya ada pelaksanaan pengumpulan data. Pada pelaksanaan pengumpulan data pada penelitian ini ada persiapan dokumen, yaitu surat izin dari universitas dan kepala sekolah, yang dimana formulir informed consent untuk orang tua. Selanjutnya ada distribusi kuesioner dan monitoring. Selanjutnya, poin yang kelima, pengumpulan dan pemeriksaan data. Dan di sini ada beberapa poin yang kemudian saya kumpulkan dan pemeriksaan data, yaitu batas waktu. Nah, batas waktunya itu ada 2 minggu sejak hari pertama distribusi. Target responden lengkap minimal 241 kuesioner. Pemeriksaan awal, entry data. Poin yang keenam yaitu pengolahan data. Nah, pada penelitian ini ada pengolahan data awal, yaitu pembersihan atau cleaning, ada transformasi, dan pada transformasi ini menunjukkan skor tiap item untuk memperoleh skor total, yang dimana skor total X 24 sampai 120 dan Y 20 sampai 100. Nah, jika diperlukan hasil daripada penelitian itu dapat dinormalisasikan atau dikelompokkan ke kategori rendah, sedang, dan tinggi untuk analisis deskripsi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan terkait dengan penelitian saya di SMA Islam Atira 1 Makassar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.